Shalom teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di FA minggu ini. Walaupun kita beribadah FA secara online, kita harus tetap semangat ya dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita semua menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan nanti. Sebentar lagi FA akan dimulai. Teman-teman diminta untuk tetap menghormati dan menghargai FA hari ini, walaupun diadakan di tempat masing-masing. Selamat beribadah, God bless you. Tuh, kita sekarang mau masuk ke sesi selanjutnya nih. Apa nih, Jawab? Sesi selanjutnya itu adalah talk show. Wih, judulnya adalah New Normal. Betul, temanya new normal. Jadi, apa aja sih nanti yang bakal dibahas? Nah, daripada lama-lama, kita langsung ke moderator kita. Ada Ci Eli dan Ci Kelly. Silakan. Silahkan. Shalom guys. Shalom semua. Oh iya, udah lupa ini mute. Aduh, oke. Shalom guys, nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Aduh, awkward deh. Oke, perkenalkan. Makasih MC, suka deh. Oke, perkenalkan karena ada pepatah, karena, overuse banget ya. Tak kenal maka tak sayang, nggak apa-apa. I'm gonna use it anyway. Karena itu, makanya kita mau kenalin diri dulu sebelum masuk ke sesi ini. Perkenalin, aku Eli. Kenalin, nama aku Kelly. Ya, dan Eli dan Kelly ini berasal dari angkatan 2018. Ya, salam kenal, geng. Nanti kalau ketemu kita, monggo disapa. Kita akan menyapa balik. Terus, sekarang kita mau mulai sesi. Aku yakin kalian kayaknya udah pada penat nih. Udah jam 3.35. Udah muka-muka suntuk. Hopefully, di sesi ini kalian bisa melek lagi. Karena akan ada kakak-kakak kelas yang luar biasa yang pasti akan membangunkan kalian. Amin. Hopefully ya, Tuhan kasih kita kekuatan bareng-bareng. Oke, Kel, kita langsung aja mulai tanpa banyak-banyak lagi. Kita mau langsung introduce aja kali ya, Kel ya? Yoi, oke deh. Kita undang dulu narasumber pertama kita. Mungkin bukan kakak ya, dokter ini dia sudah menempuh kuliah kedokteran dan sekarang awalnya dia udah pergi ke Amerika, namun dia kembali lagi ke Indonesia dan saat ini sudah ada bersama dengan kita. Yuk kita sambut Dr. Hinson. Boleh, gengs, kasih reaction-nya. Gak apa-apa. Bisa kan, gengs, kasih reaction? Bisa kasih reaction, guys. Kalau nggak bisa Makasih banyak. Makasih banyak. Ini pemaksaan ya. Oke. Mungkin tadi udah kelihatan juga muka-mukanya. Iya. Sekarang narasumber kedua kita yang cantik jelita. Aduh, jangan deh. Ntar tambah congkak. Oke. Nah, terusnya dia itu udah koas, geng. Terus dari tadi pasti kan udah lihat juga muncul mukanya di mana-mana dan dia adalah ketua MSCF 2016-2017. Iya, tanpa kita tunggu-tunggu lagi mari kita sambut Kak Esther. Akhirnya geng. Gue heboh sendiri dan Tuh. Pak Hinson tadi ini juga dong Pak Hinson apa dong? Kenapa? Pak Hinson nggak unmute tadi. Oh iya. Oh, iya. Oke, kalau gitu boleh kasih halo dong kok. Halo semua. Iya, halo. Pak Hinson ketua sebelum aku, ketua 13-14 sih kok ya? Iya. Ya, 14-15 ya? 15. Ya, jadi Wow. Bahkan kita nggak tahu. Oke, geng. Berarti ini sosok-sosok. Yang ketiga nih, Kel. Boleh. Siapa ya? Oke deh. Kalau ini, kakak ketiga ini, dia sedang menempuh kuliah semester 7 nih. Jadi sekarang udah sibuk-sibuknya ICM. Dan juga kakak ini, dia dulu ketua MSCF 2019-2020. Jadi tahun lalu nih. Yuk, tanpa kita telat-telat lagi, kita undang Kak Filia Petra. Hai. Suara aku kedengeran nggak ya? Banget deh. Ya, kedengeran, Kak. Kedengeran. Oke. Sip. Ya. Oke. Nah, kita udah kedatangan ketiga tokoh yang sangat, ternyata ini benar-benar perkumpulan ketua MSCF ya, geng. Ini kita tidak rencanakan, ya rencanain sih, cuma kita nggak tahu loh kalau misalkan mereka itu awalnya tuh tiga-tiga itu ketua. Oke. Nggak apa-apa. Nah,
karena balik lagi tak kenal tak sayang ya. Kita mau kenalan sama tokoh-tokoh ini. Selain dari yang kita udah kenalin nih. Daripada angkatan, daripada ini kan bosan ya. Nah, kita mau mencoba memperkenalkan dengan sesuatu yang unik. Jadi kita mau tahu dong kakak-kakak satu fakta unik tentang kakak-kakak. Boleh dong dijawab dulu dari Ko Hinsen, boleh deng. Oke, satu fakta unik ya. Yoi. Selama preklinik, aku nggak tahu nilai aku sama sekali. Kecuali 1 kali dikasih tahu teman karena nggak lulus. Iya, Nggak ngecek di Moodle gitu kok. nggak tahu passwordnya, nggak inget. Wah. Iya, iya. Oke, Iya. oke. Bagi Iya. yang lupa password boleh hubungin ke IT ya, geng ya. Mungkin. Ya. Oke, kita lanjut sekarang ke Kak Esther. Oke, fakta unik tentang diriku ya. Satu doang nih. Wah, Berapa, Kak? boleh, mau berapa? Tentang diriku unik kayak tadi kata Dokter Yusak kan. Oh, Ciptaan yang unik gitu ya. durasi Kak, durasi ya. Kalau aku fakta unik tentang diriku, aku sepanjang preklinik sampai koas sebenarnya. Nggak punya catatan pribadi. Catatan maksudnya Bohong. hafil. Hati-hati gitu. Nggak punya catatan kuliah. Jadi selalu neror orang dong, Kak? Ya, karena aku orangnya auditori, jadi lebih mendengar dan bacain catatan orang. Wah, Nggak ini... bisa menulis kalau sambil belajar. Oh, Kakak nggak bisa nulis? Oh, bisa nulis. Itu kenapa sih yang nggak bisa nulis? Aduh, apa ya? Apa geng ada yang tahu nggak? Tuna... Grahita. Buta huruf. Oh, ya. Boleh, buta huruf. Aku taunya kan tuna. Oke. Lanjut ke... Mungkin di chat tuh sama Feli, Tuna Grahita. Oke, siap, Feli. Terima banyak. Fun fact of the day, geng. Namanya nggak bisa nulis itu Tuna Grahita. Aduh. Siap. Terus, lanjut. Last but not least, Kak Filia. Nggak berkaitan dengan akademik, nggak apa kan? Nggak Nggak apa-apa apa-apa. kok. Yang unik aja. Oh. Jadi, pas SMA, aku baru tahu, ternyata aku nggak tahu ini bakal kayak gimana ke kalian, jadi jempol aku bisa diputar ke belakang gitu. Wah, iya sih. Bisa nggak? Kelihatan nggak? Jadi, ini kan harusnya jempol gini kan? Iya. Kelihatan nggak? Terus ini bisa diputar gini. Lihat Kamica. Lihat Kamica. Kak, ada yang nyaingin tuh. Ada yang nyanyi. Beda. Aku juga bisa. Ya, tapi jangan dicoba, nanti sendinya jadi nggak normal. Oh, oke. Jangan diusahain, ya. Itu karena kayak memang ternyata kondisinya ada hyperflexity joint syndrome, jadi emang tulangku sebadan ternyata punya tingkat kelenturan yang tinggi gitu dibanding lain. Wow. Ya, sekian guest lecture hari ini kita awali. Oke. Mantap banget. Aku baru tahu loh. Makasih Kak fun fact-nya. Kita mendapat banyak fun fact hari ini ya. Oke. Dari yang nggak pernah ngeliat nilai, dari yang nggak pernah punya catatan, sampai yang memiliki hyper flexibility joint syndrome. Iya. Wow. Unik-unik ya kakak kita. Oke. Without further ado, kita langsung masuk aja, geng, ke talk show-nya. Aku yakin kalian sudah panas. Oke. Kita mau mulai dengan apa, Kel? Jadi kita akan mulai ke main namanya Put Your Finger Down. Nah, anak-anak TikTok pasti tahu nih. Yes. Gimana tuh, Kel? Jadi nanti ini kita kan ada 5 pertanyaan singkat. Jadi kalian buat kakaknya nanti kayak gini, oke? 5 jari. Terus itu nanti kalau pertanyaannya kakak pernah lakuin, kakak turunin 1 jari. Oke? Ya, misalnya pernah makan melon. Nah, begini gitu. Terus Gitu. kayak di-keep kayak gini, terus ntar ada pertanyaan lagi, ntar baru turunin lagi gitu. Yes. Ya. Oke, kita mulai aja ya. Mana Yo. tangannya? Oke, siap. Oke.
Oke, jadi taruh jarinya ke bawah kalau pernah merasa menyesal masuk kedokteran atau merasa salah jurusan. Oh ya, by the way, yang lain boleh banget ya. Ikut main. Oke. Yang kedua. Kak Phil ya? Oke. 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 Put your finger down kalau kakak pernah hampir menyerah selama kuliah kedokteran. Oke. Put your finger down kalau kakak pernah merasa gagal jadi mahasiswa FK. Kok gue enggak sih? Apa Kak? Bagus. Ya. Mungkin mau ditiru, geng, nggak usah pakai catatan, nggak gagal. Okay. Put your finger down kalau kakak pernah merasa jauh sama Tuhan. Oke. Put your finger down kalau kakak pernah merasa gagal menjadi saksi Kristus. Iya. Oke. Alright. Itulah intermezzonya. Nanti kita bakal tilik-tilik ke dalam, geng. Nah, tapi sekarang adalah waktunya kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan kita kepada kakak ini. Boleh dimulai kali. Oke. Jadi pertanyaan pertama, ceritain dong Kak, gimana kakak waktu di awal mulai membangun relasi dengan Tuhan itu gimana? Mungkin dari Dr. Hinson dulu ya. Kita dengerin. Ya. Membangun relasi ya? Iya, dari awal gimana? Iya, awalnya sama mirip antara anak sama orang tua ya. Jadi cari orang tua pas lagi ada masalah. Pas lagi susah aja baru berdoa gitu. Relasinya awalnya gitu. Minta bebas dari kesulitan atau penderitaan. Duh, capek banget segala macam itu. Tapi nggak bisa selamanya gitu. Lama-lama cari Tuhan karena ini bersyukur, berterima kasih. Oh, ternyata lewat juga ya semua yang susah-susah itu. Terus lama-lama bersyukur, jadi lebih dari bersyukur tuh lama-lama baru ada relasi. Terus udah ada relasi, baru menuju ke mendengar panggilannya. Terus selanjutnya ya menjawab panggilannya. Itu awal-awal. Boleh Kak Esther kalau jawabannya bagaimana? Kalau dari aku sendiri, relasi dari awal yang bersama Tuhan tuh gimana? Kalau aku dari awal, aku dilahirkan memang dari keluarga Kristen, jadi sudah diperkenalkan mengenai Tuhan kita. Cuman itu istilahnya cuman anak-anak yang pergi ke sekolah minggu, ya cuman mengikuti seperti itu. Secara pribadi belum mengalami relasi secara pribadi bersama Tuhan. Mau tahu ya Tuhan sama aku sebagai ciptaannya. Cuman aku mulai benar-benar memiliki relasi pribadi bersama Tuhan itu SMA kelas 2. Jadi itu pokoknya diproses lihat ada berbagai masalah yang dialami, dan akhirnya aku bertemu dengan persekutuan di SMA kelas 2 itu, persekutuan sekolah. Aku dulu SMA negeri di Kupang tuh ada persekutuannya. Aku ketemu persekutuan di sana dan aku diperkenalkan mengenai hidup baru. Di situ aku hidup baru dan akhirnya aku sadar bahwa Tuhan itu dia mengasihi aku unconditional gitu. Jadi dalam kondisi apapun aku dikasih, dan itu aku yang seperti Koinsen tadi bilang kalau jadinya bersyukur gitu, ternyata ada yang benar merasakan itu, dan akhirnya sampai dengan sekarang ya aku rasa relasiku dengan Tuhan adalah bagaimana aku tiap hari bisa memuji dan menikmati Dia, jadi bukan cuma memuji saja tapi menikmati Dia. Oke Kak. Oke, mungkin dari Kak Filia gimana Kak? Kalau aku dari latar belakang kurang lebih sama kayak Kak Esther. I was born in a Christian family. Cuman mungkin karena ada orang tua, jadinya everything masih kerasa aman. Aku nggak tahu ya, mungkin kalian juga ngerasain waktu kita masih ada orang tua tuh, ya udah kalem-kalem aja. Nggak serajin itu berdoa juga tetap kalem gitu. Tetap santai-santai aja hidupnya. Tapi setelah SMA, aku pindah, aku ngekos. Mulai dari SMA itu kan nggak ada siapa-siapa. Nah, mulai dari situ aku bisa melihat bahwa Tuhan itu memberi penyertaan ke hidup aku secara langsung. Gitu. Nggak cuma lewat orang tua aku aja, tapi aku merasakan langsung. Dan sejauh ini
aku masih jatuh bangun lah membangun relasi sama Tuhan, tapi aku sangat bersyukur bahwa kita tuh punya Tuhan yang juga membangun relasi dengan kita. Jadi dari awal, dari pertama itu Tuhan yang lebih dulu membangun relasi itu sama kita, dan puji Tuhan kita diberi kesempatan, puji Tuhan aku diberi kesempatan untuk kalau misal out of track, balik lagi. Kalau misal masih di dalam track, tetap bisa merasakan kasih yang berkelimpahan. Wah, oke Kak. Kalau gitu nih Kak, berkaitan tadi Kakak sempat bilang ya, jatuh bangunnya itu kerasa ya dalam membangun relasi sama Tuhan. Nah, aku pengen tanya nih sekarang sama Kakak, Kak. Sesulit apa sih Kak membangun dan menjaga relasi dengan Tuhan? Terutama sebagai mahasiswa kedokteran. Kayak tantangannya tuh apa aja sih? Boleh mungkin aku kepengen nanya dari Kak Esther. Oke, tantangannya ya, sebenarnya khususnya mungkin aku ngomongnya mahasiswa FK di UPH ya, lebih khususnya di UPH. Selama aku masih di masa preklinik, yang sulit itu adalah stigma dari orang-orang kalau kita tuh anak-anak ketika kita ikut persekutuan, kita tuh orang-orang orang-orang sok suci gitu, orang-orang sok suci. Nah itu kadang buat kita akhirnya kayak gimana ya, mau blend sama mereka, mau ini akhirnya beberapa hal ini tadi pertanyaannya mengenai tantangan untuk tetap berrelasi ya, tetap berrelasi bersama Tuhan gitu. Nah di saat itu kayak bersama teman-teman kita kadang akhirnya menyembunyikan relasi kita dengan Tuhan gitu, dan kita hanya berrelasi, istilahnya dan jatuhnya akhirnya berrelasinya secara ya cuma di kamar doang gitu kayak gitu. Jadi kalau untuk sesulit apa, sama tantangan terberatnya sebenarnya masalah waktu. Jadi kayak ya FK kan mungkin sekarang nggak tahu gimana, tapi dulu tuh masuk jam 7 pagi kuliahnya. Masuk jam 7 pagi. Aku basicnya anak yang bukan bangun pagi banget orangnya. Jadi untuk saat teduh, kan relasi bersama Tuhan via saat teduh. Nah saat teduhnya tuh bisa terbengkalai gara-gara telat bangun kayak gitu. Terus harus jam 7 pagi udah harus ke kampus, pulang udah sore. Nah kayak gitu-gitu untuk relasi secara pribadi dengan Tuhan tuh akhirnya ya kesulitannya di hal-hal seperti itu sih yang aku rasain. Iya Kak, rasa juga sih sama kita juga, setuju. Oke, mungkin dari Dr. Hinson gimana dok? Iya, memang sih ya. Karena untuk renungan tuh karena banyaknya yang di dalam kepala tuh jadi bukan prioritas gitu. Misalnya hari Senin baca renungan, terus baca lagi bisa-bisa udah hari Minggu atau Seninnya lagi. Bener-bener kecuali ini sih ya, sama teman sekoas bilang, ya kita tiap hari sebelum mulai follow up, yuk kita doa bentar. Nah itu mungkin bisa ya, itu kalau memang nggak ada taruh prioritas, pasti bisa bolong seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Itu awalnya emang susah. Waktu bener kata Esther. Iya. Kalau gitu, boleh dengar dari Kak Phil. Kalau dari aku, yang bikin sulit adalah aku sendiri sih. Gitu. Sebenarnya kita punya Tuhan yang cara berhubungannya tuh really easy kalau dipikir. Kayak any place, anytime tuh bisa. Cuman ya itu tadi, ketika udah terpengaruh sama misal mood-nya hari itu, tugasnya banyak, ingin ngerjain ini itu, jadinya nggak punya waktu yang khusus sama Tuhan. Padahal sebenarnya ada, waktunya tuh ada. Cuman kitanya aja yang mempersulit diri kita sendiri. Iya sih Kak, bener-bener. Emang terkadang itu emang dari kita sendiri sih ya, yang udah banyak tantangan, tapi biasanya itu emang dari kita sendiri, mungkin manage waktunya masih agak gimana gitu ya. Setuju Kak. Oke, mungkin sekarang kita lebih spesifik ya Kak. Kakak bisa sharing nggak? Mungkin dari Kak Phil dulu, sharing tentang masa yang bener-bener memberatkan banget selama kakak di FK atau yang sekarang lagi di ICM sekarang, atau mungkin nanti buat Kak Esther pas koas gimana, atau mungkin dok pas praktek gimana, masa-masa yang memberatkan gitu lah ya. Dari aku ya, Ya. Masa yang memberatkan itu kalau secara akademik
aku pernah merasa berat karena kan kita sistemnya PBL. Terus dulu tuh selama aku sekolah di negeri tuh sistemnya bukan berpendapat gitu loh. Kita banyak-banyak tuh dikasih sama gurunya kayak dikasih pelajaran, kasih kurikulum, kamu ngerjain tugas. Tapi di PBL, aku ketemu sama teman-teman yang dari sekolah kurikulumnya sudah mengizinkan mereka untuk berani berpendapat. Jadi waktu itu aku pernah merasa under pressure banget, merasa kayak I can't cope with this. Terus apa ya nangis sih, putus asa, rasanya kayak ketinggalan banget sama yang lain gitu. Kayaknya yang lain pinter, castis, cus, tapi aku kayak, kok aku nggak bisa ngomong, kok nggak dapet kesempatan gitu sih kalau selama masa preklinik. Mungkin Kaiser sama Ko Hinsen bisa jawab dari masa mereka. Oke. Boleh kali dijawab sama Kak Esther dulu. Oke, kalau untuk di masa koas, masa tersulit yang pernah aku alami ya di masa koas, waktu aku menjalankan koas itu stase, pas aku menjalani stase penyakit dalam, itu kan stase mayor, lumayan berat, dan kita ikut dokter masuk jam 5 pagi, ada dokter yang kita bisa ikutin sampai jam 1, jam 2 pagi, terus jam 5 pagi itu kita udah harus masuk lagi. Maksudnya di koas tuh secara fisik juga terkuras, secara mental juga terkuras, secara otak juga terkuras, semua terkuras. Apalagi waktu itu dari keluarga juga, misalnya ada masalah di dalam keluarga, entah kenapa waktu aku IPD tuh kayak semua aspek tuh masalah gitu. Jadi waktu itu benar-benar sangat berat, rasanya IPD itu rasanya sangat berat, tambah partner kan di koas tuh sangat partner. Kita tuh punya partner, kalau di koas tuh punya partner. Jadi kalau kita punya partner enak, ya kita enak gitu. Tambah lagi partner juga, wah pokoknya semua serba masalah. Jadi di saat itu bahkan sampai merasa Tuhan pun nggak bisa menolong gitu waktu itu. Waktu di masa, aku ingat banget masa-masa IPD itu sampai merasa pun kayak nggak, kadang aku sampai di titik yang bertanya, bener nggak sih Tuhan itu ada? Aku pernah sampai di titik itu lagi ketika aku koas gitu. Padahal itu aku pernah rasain ketika aku SMP, dan aku rasain itu kembali lagi setelah aku sudah hidup baru sebenarnya gitu. Tapi yang aku syukuri justru itu aku sering kan kita di koas tuh ada fellowship koas, jadi aku ikut di situ, dan syukurnya di sana yang aku rasakan adalah itu bagian dari seperti kata Pel, Tuhan tarik aku jauh ke belakang, terus justru membuat aku jadi makin dekat lagi. Itu sih fase terberat aku waktu di koas. Oke. Kalau dari Dr. Hinsen gimana dok pengalaman berserah di tahun? Iya, jadi waktu kerja, karena aku ingat ya sebelum pas lagi masa koas ada Dr. Max, Bro Max itu dia diserukan. Dia bilang jangan jadi klinisi yang hanya kasih obat untuk gejala, tapi cari tahu underlying disease-nya gitu. Terus karena itu, pas praktek misalnya, biasanya kalau teman-teman dokter lain praktek di puskesmas itu, jam 11, jam 10 pagi udah selesai gitu. Kalau mereka sama aku, perawatnya karena antriannya banyak dan aku periksanya lama, jam 2 sore baru selesai. Dan banyak yang komplain, tapi pasien sih seneng-seneng aja. Ya, jadi yang pas itu mikir, atau aku ikut aja ya gaya semua orang ya. Periksa 5 menit aja, 2 menit aja, asal lewat aja deh. Atau gue ikut aja mereka ya, atau nah itu masa berat ya. Tapi akhirnya perawatnya ngerti sih kenapa harus gitu. Karena kalau enggak, ya orangnya sakit balik-balik lagi, nggak selesai masalahnya gitu. Akhirnya ya perawat, staff memaklumi gitu. Dan ada juga tim yang bilang, sebenarnya kamu mau periksa 1 jam 1 pasien itu hak kamu, Hinsen. Kamu kerjain aja. Dan itu, tapi itu butuh waktu sih. Awal-awalnya orang pasti negatif gitu. Itu yang sulitnya. Ya. Jadi kita udah mendengar ya, geng, pergumulan di preklinik, di koas, dan juga pas lagi praktek semuanya ada pergumulan masing-masing. Nah, aku pengen nanya nih sekarang buat kakak sama dokter ya. Kalau misalkan kakak dan dokter itu pernah gak sih diperhadapkan dengan situasi tuh yang membuat kakak dokter dilema antara ngelakuin hal yang bener-bener perlu banget dilakuin nih,
Tapi kalau dilakuin malah jadi bertentangan dengan integritas kita gitu. Jadi menggoda banget buat situasi yang membuat kita tergoda banget buat kompromi dengan dosa. Kira-kira boleh dijawab kali ya Kak Esther? Kalau ini aku jadinya dari pihak koas ya. Kalau dari koas sendiri banyak sekali tantangan dalam hal integritas. Salah satu yang karena di koas itu sistemnya kelompok. Jadi kalau satu kena, semua kena. Kalau satu bermasalah, semua kena. Pokoknya seperti itu. Jadi istilahnya keputusan kelompok tuh adalah hal yang paling penting. Nah, beberapa kali contoh kayak misalnya keputusan untuk kita pulang lebih cepat, padahal harusnya kita pulang jam 4, misalnya kayak gitu. Kita pulang lebih cepat. Nah, itu keputusan-keputusan diambilnya kelompok. Nah, kalau secara integritas kan kita harusnya tetap mengikuti sesuai alur yang ada. Gitu. Tapi kadang adalah cheating day seperti itu yang karena yang sulit di koas itu karena keputusan kelompok. Dalam menjaga integritas tuh keputusan kelompok itu hal yang sulit. Sama satu lagi kesulitan yang aku sebenarnya masih banyak lagi, tapi itu highlight-highlightnya. Sama satu lagi yang aku temukan itu ketika di online sekarang. Jadi koas tuh sekarang ada offline, ada online. Online-nya tuh untuk presentasi-presentasinya, kayak misalnya ada referat, presentasi kasus, itu via online. Nah, dan juga akhirnya ujian stase kita pun online gitu. Nah, di situ ada karena online, jadi tertrigger untuk nyontek, tertrigger untuk bukan menjawab berdasarkan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita search di internet, apa yang kita baca di buku, pokoknya nyontek gitu. Dan itu menjadi satu tantangan yang aku temukan, tantangan yang baru. Kalau dulu kan kalau OSKI diawasi nggak bisa ngapa-ngapain gitu, jadi bisa gitu untuk integritas itu. Tapi belakangan ini OSKI untuk di online mulai ada muncul tantangan itu. Sama satu lagi tantangan di koas itu ada kalau mengenai integritas tuh ya karena tubuh yang malas, ini juga berhubungan dengan relasi dengan Tuhan. Bukan tubuh yang malas, tubuh yang capek. Tubuh yang capek, mental yang capek, semua capek, akhirnya berpikir, ya udah semua waktu gue udah terkuras. Akhirnya hubungan relasi integritas dalam hal berrelasi dengan Tuhan pun tuh, tadi yang aku udah sempat cerita di preklinik, alasannya kelas jam 7 ya. Udah waktu itu ada solusinya dengan oke, malam kita saat teduhnya malam. Itu ada solusinya. Tapi ketika udah koas, ternyata lebih parah lagi. Kapan gitu, kayak yang tadi aku bilang bisa pulang jam 2 pagi, masuk jam 5 pagi, tidur 3 jam. Kita mau kapan? Jadi dengan fisik yang terkuras dan mental yang terkuras, akhirnya untuk membangun relasi dengan Tuhan tuh mulai mulai tergoncang. Itu sih menurut aku kalau di koas. Oke. Jadi kita sudah dengar dari pas koas dan juga preklinik. Mungkin kita saat ini mau dengar dari Kak Phil deh. Kak Phil gimana, Kak? Oke. Aku tuh orangnya kalau belajar sesuatu tuh butuh proses yang lama, gitu. Butuh diulang-ulang, butuh bacanya nggak cuma sekali, gitu. Nah, kalau misal pas lagi PBL kan harus nyari-nyari materi tuh. Karena aku sangat paham bahwa aku akan membutuhkan waktu yang lama, padahal kayak harus PBL hari Rabu, aku cuman punya waktu Selasa karena kegiatan ini dan itu. Akhirnya kan cuman ini, biasanya ada tinggalan kakak kelas gitu kan, LO gitu. Ya udah, akhirnya itu yang dijadiin modal buat PBL. Jadi di PBL itu yang seharusnya kita belajar memahami suatu topik, tapi tujuannya jadi berubah. Tujuannya yang penting jawab. Yang penting kalau ditanyain dokternya nggak kosong. Yang penting tes selama PBL. Itu pertama. Terus yang kedua, karena di masa masih offline dulu kan kita sistemnya ini ya, absen tanda tangan. Ya godaannya banyak gitu, nggak cuma sekali dua kali gitu. Kadang teman udah deket banget, temen yang kemana-mana bareng, minta pil tolong tipsenin boleh nggak gitu. Itu dilema yang sangat besar sih, karena maksudnya ya sama teman sendiri masa nggak mau, tapi ya pada akhirnya tipsen adalah hal yang salah dari awal, mau kayak gimana juga salah. Itu sih dua hal itu. Kerasa banget sih Kak, benar. Kalau kalian
online sih ya. Mungkin akan merasakan kendala yang lain lagi. Tapi kalau offline, itu berat, geng. Boleh, Dr. Hinson bagaimana? Ya, dilema itu ini ya, dari setiap keputusan yang dipilih tuh kadang memang dilema ya. Misalnya orang datang, dia cuma sakit gigi, tapi mau dirawat. Kan harusnya dokter harus, atau itu pokoknya harus jelasin gitu, ini nggak perlu bisa rawat jalan gitu kan. Tapi kadang eh, keluarga bisa bilang, oh dia tuh keluarganya bupati, keluarganya gubernur, keluarga apapun, dia kenal kepala rumah sakit, terus jadi kadang tuh atau gue ikutin aja ya, ikut maunya si ini ya. Terus kadang mau dirawat, terus kadang staf perawat mereka malam udah nggak mau tulis-tulis kan. Dia bilang, gak usah lah, gak usah dirawat lah. Jadi ada dua suara gitu yang tarik ulurnya ini. Jadi harus apa ya? Tapi kalau kita tegas dan kita ya sambil mikir sambil minta pertolongan Tuhan sih harus gimana. Mereka ikut kok. Misalnya waktu itu ada nenek, dia di EKG, dia itu STEMI di puskesmas, nggak bisa dirawat. Nah, dia tuh nggak mau dirujuk, dia maunya di puskesmas. Ya, di puskesmas aja berarti bisa meninggal di puskesmas kan. Kan serem banget. Tapi udah selesai yakinin neneknya untuk dirujuk, dia mau. Terus keluarganya nggak ada uang buat bayar ambulans. Jadi setiap langkah itu kok nggak ideal gitu. Terus akhirnya supir ambulansnya bilang, ini aja deh dok, kali ini saya anterin, kita gratisin aja. Ya, aku seneng banget pas denger itu. Jadi kalau kamu tegas fokusnya ke kondisi klinis pasien, bukan dia darah biru, darah hitam, kulit putih, kulit hitam, itu orang bakal ikutin sih, itu sih. Dilema selalu ada, pasti ada. Ya. Di klinis, jauh ya kayak dari yang kalau kita mah kepikirannya kemarin pas nyusun pertanyaan tuh, oh iya tipsen gini. Ternyata kalau di klinis beneran kayak berat ya, karena bener-bener menyangkut nyawa pasien ya. Kayak susah, pasien yang harus dirawat, nggak mau dirawat, pasien yang perlu dirawat, malah apa sih? Pasien yang mau dirawat, nggak mau dirawat. Pasien yang nggak perlu dirawat, malah mau dirawat. Yeah. Aduh, maaf, geng. Yeah. Oke, kita lanjut. Oke, jadi next question-nya kan udah dijawab dikit sama Dr. Hitson. Mungkin kita mau denger deh gimana sih caranya supaya kita bisa mempertahankan integritas tersebut nih. Kayak kita harus ikutin suara Tuhan gitu kan. Kayak ini kita harus ikutin ini sebagai mahasiswa atau dokter Kristen. Mungkin Dr. Hitson mau jelasin lebih lagi, boleh juga. Oh, oke. Itu kalau lakukan sendiri, jujurnya susah banget ya. Jadi untuk perjalanan di kuliah, preklinik sampai nanti praktek itu kan banyak tuh. Maksudnya syukurnya tuh Tuhan pasti kayak kata Dr. Yusak melengkapi kita. Melengkapinya ya bukan cuma dengan ilmu dan skill ya. Jadi dia kirim orang-orang teladan kayak Prof. George, Pak Morris, Bu Ban, Pak Mitchell, bahkan Dr. Yusak sendiri Prof. George sampai hari ini masih doakan aku sampai hari ini. Walaupun dia sendiri susah-susah kalau aku WA, dia bilang I will pray for you, gitu-gitu. Jadi supaya kita bisa tetap berelasi sama Tuhan, kita perlu jaringan kayaknya. Iya, sepertinya jaringan ya. Oke. Jadi kita Oke, El. Jadi udah dengar bagaimana, mungkin aku jelasin lebih lagi. Jadi emang penting banget kita punya teladan ya guys. Jadi mungkin kakak rohani bisa dari gereja, tapi bersyukur banget nih di MSCF itu juga kita banyak kakak-kakak di sini yang bisa menguatkan kita, mengingatkan kita bagaimana emang Tuhan itu selalu ada gitu loh, dekat sama kita. Dan pasti di pre-meeting nanti kalau misalnya kalian tertarik
boleh deh ikut. Sekalian promosi dikit. Oke, dari Kak Esther. Kenapa? Iya, tadi nggak lanjut. Oke. Esther, silahkan. Kak Esther, silakan. Oke, kalau dari aku pribadi, benar banget yang tadi Dokter Ko Insan sampaikan, kalau kita tuh kalau sendiri aja tuh, kita berjuang sendiri tuh terasa susah banget. Mungkin ya istilahnya secara manusiawi kita pikir mungkin kita punya kemampuan yang ini, tapi percaya diri gitu bisa. Tapi sebenarnya akan lebih mudah apabila kita jalani itu bersama-sama dengan teman-teman. Aku secara pribadi, aku waktu preklinik di masa-masa sulitku, Tuhan menghadirkan anak-anak MCF dalam hidupku gitu. Jadi yang tadi seperti yang disebutkan ada Prof. George juga, bahkan Dr. Yusak pun juga, dan banyak ada Kak Marini juga, bahkan bukan cuma kakak kelas, adik-adik kelas pun ada, kayak di sini ada Pilia, itu anak kelompok kecilku, maksudnya itu benar-benar apa ya, menguatkan gitu, dan itu berlangsung terus, dan aku dari semester 1 aku udah kelompok kecil dengan istrinya Dr. Yusak. Jadi aku juga punya kelompok kecil yang aku masih jalankan sampai sekarang. Jadi kurang lebih kelompok kecilku udah berjalan hampir 5 tahun bersama Dr. Maria. Kalau sama Pilia dan beberapa ada Pilia, ada Mary, anak-anak kelompok kecilku dan Julieta, itu kita juga udah jalan ya kurang lebih 3 tahun ya. Kita udah berjalan dan aku nggak bisa pungkiri kalau mereka punya peran yang sangat besar dalam hidup aku gitu. Dalam jatuh bangunnya aku, relasinya aku, itu mereka punya peran yang besar. Sama juga dengan sekarang di koas itu ada fellowship koas. Jadi kita kemarin waktu koas kita rasa kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita nggak bisa berjuang untuk menghadapi ini semua sendiri gitu. Kita punya teman-teman persekutuan dan akhirnya ada fellowship koas yang kita bentuk. Dan puji Tuhan itu benar-benar menolong, dan yang tadi yang kayak pandangan-pandangan duniawi, akhirnya juga kita bisa istilahnya singkirkan satu persatu dan kita lebih melihat kepada tujuan yang benar itu. Jadi relasi dengan Tuhan nomor 1, relasi pribadi dengan Tuhan, kemudian dengan sesama teman-teman persekutuan, dan kemudian baru di luar itu. Jadi itu relasi-relasi itu perlu untuk dijaga sih. Penting banget ya Kak, jadi persekutuan ya benar-benar menguatkan ya. Kalau gitu yang tadi aku cerita di IPD itu aku bisa akhirnya bangkit, dan aku bilang seperti kata Pel yang melempar kembali aku ke depan karena aku berjalan bersama Tuhan dan teman-teman persekutuan. Oke. Kalau Kak Filia gimana Kak? Sebenarnya kayaknya udah dijawab semua. Maksudnya hal-hal dasar dan hal-hal dasar yang sustainable itu udah dijawab semua sama Kak Esther sama Kak Hinsen. Cuman yang aku sadarin makin kesini tuh bahwa kalau misalnya lagi dilema itu yang kadang kita lupa adalah ketika kita dilema itu kita lagi nggak bisa berpikiran jernih gitu. That's why we need a friend, karena dengan teman kita bisa diingatkan gak gitu cara mikirnya. Ada cara berpikir yang lebih bijak, ada cara berpikir yang lebih baik, dan ya mungkin kalau berkaitan dengan integritas, hal yang di luar integritas tuh leads you to nowhere gitu loh. Jelas banget itu nggak ada fungsinya buat kamu sebenarnya. Itu, tapi ya itu keputusan untuk tetap berintegritas itu ditolong sebagian besar karena lingkungan sih. Betul banget Kak, aku setuju. Puji Tuhan di sini MSCF kita, kalau dari aku sendiri pun aku nggak sangka bisa mempunyai pertemanan yang dekat banget. Di sini di MSCF aku bertemu dengan orang-orang hebat luar biasa, kakak yang benar-benar inspiring banget dah ya. So buat kalian yang maba 2020 boleh banget ikut keluarga besar MSCF. Boleh aja ikut line group kita dulu, nggak apa-apa, ikut plan meeting aja dulu. Oke. Jadi kita mau nanya nih, ini yang terakhir Kak. Apa sih yang disyukuri sebagai mahasiswa kedokteran atau sebagai dokter yang percaya kepada Kristus? Oke, boleh deh Kak Esther jawab dulu. Yang disyukuri ya, sebagai kalau di sini dokter yang percaya sama Kristus, pengikut Kristus ya.
yang aku syukuri, aku dikasih sama Tuhan compassion yang Tuhan punya. Jadi yang tadi kayak Dokter Yusak bilang, saat lu tuh dari awal udah dirancang nih seperti apa, dan Tuhan akan kasih lu hal-hal yang spesifik untuk profesi lu nanti. Dan kita nggak bisa pungkiri kalau dalam dunia kedokteran itu butuh compassion. Dan aku sangat merasakan bahwa Tuhan kasih aku compassion itu. Jadi ketika melihat pasien, bukan melihat pasien sebagai objek, bukan melihat pasien sebagai sebuah objek untuk saya belajar, bukan hanya semata-mata itu, tapi benar-benar melihat pasien sebagai satu pribadi yang utuh dengan jiwanya gitu. Jadi akhirnya ketika menyadari itu dan menyadari bahwa aku ini juga manusia berdosa yang di sini aku apa sih tujuan aku ada di dunia ini? Apa tujuan aku menjadi dokter? Tujuan-tujuan itu dengan mengikut Kristus tuh tujuanku tuh semakin jelas gitu. Apa tujuanku ketika untuk menjadi dokter ini? Jadi mungkin selain itu juga selain compassion juga aku dapat profesionalisme yang Tuhan kasih buat aku. Jadi jangan takut untuk istilahnya mungkin ya ketakutan untuk gagal karena diintimidasi oleh orang-orang. Aduh itu kan FK kan gini. Tapi kalau itu memang Tuhan sudah menunjukkan kita pada jalan itu, Tuhan juga akan kasih kita kemampuan skill dan pokoknya hal-hal yang akan memperlengkapi kita untuk menjalankan itu gitu. Jadi yang benar-benar aku syukuri, yang sampai sekarang aku syukuri, aku punya dikasih compassion sama Tuhan. Gitu. Ya, hati yang sama seperti hati Tuhan, mata seperti hati Tuhan, dan tangan seperti tangan Tuhan. Jadi itu yang aku syukuri sampai dengan saat ini. Kalau untuk Kak Phil, bagaimana Kak Phil? Masih mute. Sorry. Jadi kalau misal aku makin ke sini, makin menyadari bahwa terlalu banyak hal yang harus jadi kemampuan aku, padahal tapi secara logika aku nggak bisa untuk mencapai klasifikasi itu. Terus bersyukurnya adalah kita punya Tuhan yang nggak push kita, cara kerjanya Tuhan untuk memproses dan membentuk kita tuh, Tuhan tuh nggak push kita untuk jadi A, jadi B, harus sesuai standar, bla bla bla, A, B, C, D gitu. Tapi God is working within us. Jadi semua proses itu Tuhan tuh nggak cuma nge-push, nggak cuma nyuruh-nyuruh dari atas, nggak cuma bilang lo harusnya bisa ini, lo harusnya bisa itu. Tapi Tuhan tuh bekerjanya sama-sama kita gitu. Jadi Tuhan merasakan apa yang menjadi keberatan buat kita, dan Tuhan mengizinkan kita berkembang. Jadi itu yang aku syukuri sih, karena apa ya, untuk melihat bahwa hidup itu makin lama bukannya makin oke, itu kalau tanpa sudut pandang kasih yang dikasih sama Tuhan, aku pikir sebagai manusia nggak bisa sih. Setuju banget sih, Kak. When it's His will, He provides gitu ya, Kak ya. Aku jadi inget nih sama satu kata, if it's in His will, if it's His will, it's in the bill gitu. Jadi Tuhan itu udah memperlengkapi kita, so don't worry guys. Oke, dari Dr. Hinson gimana, Dok? Yang disyukuri itu ya, kayak saya kutip yang Dr. Yusak bilang juga ya, dia bilang, kamu akan dilengkapi Tuhan dan kamu hidup untuk orang lain. Jadi saya bersyukur banget, karena waktu dulu tuh rencana aku, mungkin aku mau pensiun kerja di lab gitu. Terus aku balik Indonesia, terus aku bertemu dengan yang nggak dalam rencana aku bisa bertemu dengan Esther, Philia, Kelly, Prof. George, Pak Morris, terus di pelayanan yang tidak direncanakan juga, terus ke tempat yang tidak direncanakan juga gitu, dibawa ke Aceh, bencana gempa bumi, dibawa ke Serukam, rumah sakit misi, dibawa ke India, rumah sakit misi, ke Rabat juga, terus ke misi medis ke Nepal. Jadi semua itu bukan rencana aku, tapi itu rencana Tuhan gitu. Tapi bakal dilengkapi gitu. Padahal jalaninnya ya takut banget. Tapi bisa kok, bisa dijalanin. Itu banyak yang bisa disyukuri gitu. Ya jangan takut. Aku dari semester 1 aja udah kehabisan uang buat bayar FK.
Tapi sampai sekarang tetap dicukupi, dilengkapi. Iya. Makin ganteng. Hei. Balik lagi ya, kayak kata Kelly tadi, pasti di-provide ya sama Tuhan ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman di sini, kalau misalkan merasa takut, kalau misalkan aku tuh awal-awal masuk FK tuh deg-degan gitu loh, kayak aduh bisa gak ya, bener gak ya ini panggilan aku, itu yang menjadi pergumulan aku, pertanyaan aku tiap-tiap hari, bener gak ya? Tuhan tuh mau aku jadi dokter. Tapi bener ya teman-teman, kita lihat dari perjalanan kakak-kakak kita ini, kalau misalkan kita udah bisa sampai di sini, itu pasti bukan suatu kebetulan. Itu pasti ada rencana Tuhan di belakangnya, di balik itu. Oleh sebab itu pastilah Tuhan yang akan memampukan kita juga melewati itu. Jadi walaupun online, walaupun susah banget belajar CS dari video, belajar lab dari video, tapi pasti kita akan dimampukan. Karena kalau ada rencana Tuhan, siapa yang bisa ngambil, siapa yang bisa ubah. Puji Tuhan. Oke, teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara talk show ini. Kita mohon maaf ya teman-teman, karena aku yakin udah sore juga dan waktu kita juga. Jadi kita untuk yang saat ini belum bisa mengadakan sesi Q&A secara live. Tapi teman-teman monggo banget nanti di bawah itu akan ada form tuh dan ada kontak person panitia. Kalau misalkan teman-teman tergerak hatinya maksudnya mau bertanya, masih penasaran banget nih, aduh kakak aku kepengen tahu tentang ini tapi nggak dibahas. Nah boleh banget kamu langsung kontak aja salah satu kontak personnya, tanyain apa yang kamu mau tanya, terserah kamu mau anonimus atau enggak, nanti kita akan pasti sampaikan ke kakak-kakak ini, karena kakak-kakak ini juga beneran luar biasa sih teman-teman. Maksudnya walaupun mereka udah kerja, walaupun mereka udah koas, walaupun udah mau ICM, tapi mereka tetap banget terus menyempatkan diri involve untuk kegiatan kita, masih peduli sama kita. Jadi monggo banget kalau misalkan kalian juga mau konsultasi sama mentor-mentor kalian yang tadi, nggak masalah. Jadi boleh banget ya teman-teman. Kiranya ini adalah penghujung acara dari talk show kita. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman, dan kita akan serahkan ke siapa ya, Kel? Kita serahkan ke MC. Oke, thank you Hai. teman-teman. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Thank you, Cici. Yes, thank you banget buat sharingnya yang udah dikasih sama Dr. Hinson, sama Kak Esther, dan juga Kak Filia. Thank you juga buat kakak moderator. Oke, Betul. sekarang kita mau lanjut ke sesi selanjutnya nih. Apa ini, Gap? Yaitu adalah sesi yang dibawakan oleh Kak Marini. Judulnya Godly Character. Kalau gitu kita langsung aja untuk Kak Marini, kita persilakan. Oke, teman-teman, sebelum kita akan belajar tentang Godly Community, semoga nggak lama ya. Nanti teman-teman panitia juga ingetin aku kalau udah lama. Yuk kita berdoa, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan boleh izinkan kami nikmati lewat hidup yang dibagikan oleh Hinson, Esther, dan juga Filia. Kami bersyukur boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam dan hidup mereka. Dan kami juga percaya Tuhan yang sama juga bisa bekerja di dalam dan hidup kami selama kami mau membuka diri bagi Tuhan bekerja dan menguasai hidup kami. Dan kami juga bersyukur bahwa dalam perjuangan dan perjalanan iman ini, kami tidak sendirian, tetapi Tuhan menyediakan saudara-saudara seiman, Tuhan menyediakan persekutuan yang mau berjalan bersama dengan kami, menyediakan kakak-kakak yang mau berjalan bersama kami di dalam perjalanan mengikut Tuhan. Dan hari ini kami akan belajar bagaimana komunitas para anak-anak Tuhan yang terus berjuang untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan membenci dosa lebih dari apapun, dan bagaimana kami boleh terlibat di dalamnya. Kami menyerahkan waktu-waktu ini, mungkin kami lelah, ngantuk, Tuhan yang anugerahkan kekuatan, Tuhan yang anugerahkan gairah di dalam hati dan pikiran kami. Kami akan menikmati firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang Godly Community dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ada yang tahu 3 orang ini siapa? Boleh satu orang buka mic-nya aja. Ada yang tahu 3 orang ini siapa? Ini bukan anak FK ya. Itu fotonya juga bukan di ruang kuliahnya FK.
Ada yang tahu? Boleh dibuka mic-nya atau taruh di chat deh, nggak apa-apa. Kalian nggak ada yang tahu? Kalian nggak baca berita? Serius nggak ada yang tahu? Aduh, sedih sekali ya. Iya, 3 orang ini adalah Joshua Wong, Agnes Cho, sama Nathan Lau. Mereka adalah 3 anak muda yang umurnya masih di bawah 20-an yang memimpin pergerakan yang ada di Hong Kong. Kita nggak akan bahas pergerakannya bagaimana, tapi ini adalah 3 anak muda yang paling ditakuti oleh pemerintah Hong Kong. Bahkan mereka ada yang sampai sempat ditangkap dan dipenjara gitu ya, karena gerakan mereka itu menghisap begitu banyak massa. Dan mereka bertiga ini jadi gambaran yang kayak lagunya SID, muda beda dan berbahaya gitu ya. Orang yang rela mati bagi sesuatu biasanya dan harusnya adalah orang yang akan hidup sungguh-sungguh bagi sesuatu itu. Waktu mereka meyakini sesuatu, mereka rela mati buat itu. Bayangkan ya, anak SMA seumur kalian rela dipenjara demi protes sesuatu yang dia yakini. Kita jangankan dipenjara ya, kayaknya dimarahin guru, dimarahin dosen aja tuh takutnya bukan main. Apalagi kalau orang udah pernah dipenjara, punya catatan kriminal tuh rasanya masa depannya udah hancur, mau kemana lagi gitu. Lu mantan napi, punya catatan hitam. Tapi ini orang-orang yang waktu orang rela mati bagi sesuatu. Mereka adalah orang yang akan hidup sungguh-sungguh bagi sesuatu yang baginya mereka rela mati. Seperti tema milestone kali ini, something to die for. Waktu mereka menemukan sesuatu yang baginya rela mati, mereka hidup serius sekali bagi itu. Nggak ada harga yang kayaknya kemahalan buat dibayar untuk itu, habis-habisan gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu komunitas yang punya hidup yang sungguh berbeda dengan orang-orang sezamannya. Kita akan baca bagian ini. Aku boleh minta 2 orang deh berganti-gantian baca. Minta nanti ganti-gantian baca ayat 41, 42. Minta Wihelmina nanti baca ayat 41, terus ayat 42 minta Tira Gabriela Laura, sama, aku mencari pria. Aduh, susah sekali, banyakan cewek ya. Kenapa di persekutuan begini? Putra Niko Laksamana. Minta kalian bertiga gantian baca 41, 42, 43, nanti diulang sampai selesai. Boleh mulai dibaca dari Welmi? Dibuka mic-nya. Oke, Kak. Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Boleh, Tira? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Boleh lanjut. Siapa tadi? Osean. Aku belum ini ya. Oke. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Boleh Welmi lagi? Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Boleh lanjut, Tira. Sampai ayat berapa ya, Kak? Ayat 45 sekarang, Tira. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Boleh, Putra. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang percaya. Thank you buat kalian bertiga. Nah, siapakah mereka ini gitu ya? Siapakah orang-orang ini? Ini adalah orang-orang yang menerima perkataan itu. Perkataan apa sih? Perkataan apa yang mereka terima? Itu yang tertulis di perikop sebelum yang kita baca, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 41. Tentang Yesus dan karya penebusan yang dia kerjakan. Dialah Tuhan dan Kristus.
Artinya dialah penguasa, dialah juru selamat, dialah Mesias yang telah dijanjikan sejak zaman nabi-nabi. Jadi ini adalah orang-orang yang menerima loh, bukan yang mendengar. Yang mendengar jauh lebih banyak dari itu, tapi yang menerima adalah orang-orang yang kita baca dalam perikop ini. Mendengar belum tentu menerima gitu. Terus yang berikutnya mereka adalah orang yang memberi diri dibaptis. Dibaptis itu apa sih? Dibaptis itu bertobat. Bertobat dengan menyesal beda ya. Menyesal tuh kita tahu kita salah. Bertobat adalah waktu kita tahu kita salah, kita tuh berbalik arah. Bertobat itu gini, kalau aku tadinya mau ke sana, aku mau ke kiri, aku tahu ke kiri itu salah. Kalau tahu, menyesal tuh, aduh aku salah ke kiri, tapi aku tetap jalan dan menghadap ke kiri. Bertobat itu tuh aku tahu aku salah, aku membalikkan badanku ke arah kanan, dan berjuang untuk berjalan berlari ke arah kanan. Mungkin terseok-seok, jatuh, kadang-kadang langkahnya mundur, iya, tapi aku tetap dalam keadaan menghadap ke kanan. Jadi memberi diri dibaptis itu bertobat, menerima pengampunan dan janji Allah. Apa janji Allah bagi orang percaya? Janjinya adalah bahwa kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahwa kehadiranmu akan menghadirkan shalom, akan menghadirkan kasih dan keadilan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Itu janji yang diberikan bagi orang percaya. Nah, siapa mereka ini? Aku catat di sini ya. Apakah mereka orang baik? Orang suci, orang benar, udah nggak berdosa lagi. Mereka kalau ngelihat dosa, baik, nggak tertarik. Enggak. Mereka ini adalah pendosa besar. Kalau kalian baca perikopnya yang di Kisah Para Rasul 2, waktu mereka mendengar khotbah Petrus, dibilang mereka sangat sedih lah hati mereka. Sangat sedih itu tuh sampai dibilang tuh yang sakit begitu rupa, meratap begitu rupa, karena mereka sadar itu dosa mereka. Itu mereka yang Petrus bicarakan. Pendosa besar yang sadar dirinya berdosa dan akan binasa tanpa Allah, tapi menerima anugerah Allah dan mau hidup bagi Allah. Ini salah satu bagian yang kalau kita bicara godly community, itu orangnya siapa sih ini? Pendosa besar yang sadar dirinya berdosa. Jadi kalau kita disebut umat Allah, itu bukan orang yang hidupnya baik, hidupnya benar, udah gak sama dosa. Tapi waktu aku berkata, Marini, aku umatnya Allah. Aku adalah pendosa besar yang sadar diriku berdosa dan akan binasa tanpa Allah. Tapi aku menerima anugerah Allah, pengampunan Allah, dan aku mau hidup bagi Allah. Nah, bagaimana mereka hidup? Bagaimana mereka hidup? Ada 3 hal yang dijelaskan dalam perikop yang kita baca. Mereka hidup tuh bertekun dalam pengajaran Rasul, bertekun di dalam doa, bertekun dalam persekutuan. Kata bertekun itu berarti bicara bukan kegiatan yang dilakukan sekali terus selesai. Kata bertekun itu juga bukan menggambarkan kegiatan yang dilakukan kalau sempat, kalau bisa, kalau lagi suka, kalau lagi mau. Bertekun juga bukan menggambarkan kegiatan yang dilakukan ya asal aja ala kadarnya gitu ya. Tapi di dalam bertekun itu bicara tentang kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuatu itu dikerjakan. Kalau dibilang ini adalah gambaran sesuatu yang dilakukan ya selama hidup. Bertekun dalam pengajaran Rasul, bertekun dalam doa, bertekun dalam persekutuan. Bertekun dalam pengajaran Rasul maksudnya gimana sih? Kalau dibilang tuh di bawah tuh, bertekun tuh bukan sekedar agar tahu, tapi mengerti dan berjuang melakukan. Kalau kita di sekolah minggu mungkin pernah diajari, ada 2 orang, satu orang bodoh, satu orang bijaksana. Orang bodoh itu membangun rumah di atas pasir, orang bijaksana membangun rumah di atas fondasi batu yang kokoh. Ketika datang badai, hancurlah rumahnya orang bodoh itu berantakan. Tetapi orang bijak rumahnya tuh tetap teguh melawan badai. Dan dia bilang, apa bedanya orang bodoh dan orang bijak? Mereka sama-sama mendengar. Bedanya adalah orang bodoh itu cuma mendengar dan tahu, orang bijak itu mendengar dan melakukan. Gitu. Jadi bertekun dalam pengajaran Rasul itu berjuang untuk bukan sekedar tahu, tapi mengerti dan berjuang melakukan. Itu bedanya orang Farisi dan murid Kristus. Secara pengetahuan, orang Farisi bisa tahu lebih banyak. Tapi yang membedakan murid Kristus adalah mereka berjuang
melakukan apa yang mereka tahu. Nah, bertekun dalam pengajaran rasul artinya kita menyadari bahwa Allah masuk dalam hidup kita tuh bukan untuk dekorasi. Bukan untuk dekorasi, bukan untuk renovasi, tapi rekonstruksi. Kalau tadi Pak Beni bilang, dosa tuh membawa kerusakan total dalam hidup manusia. Bayangkan ya, sesuatu yang rusak total tuh nggak bisa didekorasi ulang. Sesuatu yang rusak total tuh nggak bisa direnovasi. Sesuatu yang rusak total tuh hanya bisa direkonstruksi. Jadi teman-teman, bertekun dalam pengajaran Rasul tuh bukan perkara menambahkan bukan sekedar menambahkan aktivitas dan kegiatan rohani yang membuat kita jadi berjumpa dengan firman. Tapi bagaimana membuka hati kita supaya firman itu tuh mengubah hidup kita. Supaya firman itu tuh merekonstruksi value-value hidup kita. Supaya firman itu mengubah cara pandang kita. Supaya firman itu mengubah cara kita melihat sesuatu. Bukankah dosa merusak relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan diri sendiri, dan relasi kita dengan alam ciptaan? Dan ini nggak bisa didekorasi atau direnovasi. Ini harus direkonstruksi. Dan itu hanya kalau di dalam firman. Roma 12 ayat 2 bilang, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu bicara ini. Ini bukan lagi bicara, kalau ibadah kan aku nangis, Kak. Aku terharu. Aku dengar lagunya, aku sering nangis kalau ibadah. Kamu nangis waktu ibadah, itu tidak menentukan bahwa standar yang ada dalam hatimu, value kebenaran yang ada dalam hatimu, dalam hidupmu itu berubah. Tapi itu berubah waktu apa? Kebenaran Allah bertabrakan dengan kebenaran yang kamu pegang selama ini. Dan kamu belajar menundukkan kebenaranmu di bawah kebenaran Allah. Apakah kalau ibadah kamu sering nangis sampai begitu rupa? Enggak. Mungkin itu menyesal, mungkin itu ke bawah suasana. Kalau akal budimu tidak pernah berjumpa dengan firman, dan kebenaran Allah tidak pernah mengobrak-abrik kebenaran yang ada dalam hatimu, nggak bisa. Jadi memang komunitas godly community adalah orang-orang yang bertekun dalam pengajaran Rasul. Sadar bahwa dosa tuh bukan hanya membuat aku akan binasa, tapi efek dosa dalam hidupku, dia merusak caraku melihat Allah, melihat diriku, melihat sesama, dan melihat alam ciptaan. Dan itu hanya bisa diperbaiki kalau aku berjumpa dengan kebenaran Allah di dalam firman. Yang kedua adalah bertekun dalam doa. Doa adalah bentuk kebergantungan manusia kepada Allah. Ada yang bilang doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa tuh bukan soal ritual berdoa, tapi kesadaran untuk tetap terhubung dengan Allah. Entah di dalam dan melalui doa-doa yang terencana. Misalnya nanti ada prayer meeting, ada kontak doa, ada teman-teman punya waktu berdoa secara pribadi di gereja dan lain-lain. Tapi lebih daripada itu, kesadaran bahwa gue butuh terhubung dengan Allah 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Entah di dalam doa-doa yang formal, atau di dalam hati yang terus mengarah dan berharap kepada Allah. Bertekun di dalam doa. Yang ketiga adalah bertekun dalam persekutuan. Kalau di perikop ini dicatat tiap-tiap hari, mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Mereka bersatu, gembira, dan tulus hati. Mereka saling berbagi hidup. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada orang yang menjual harta miliknya untuk dibagi-bagi orang lain sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan bagi rata ya. Kasih itu tuh memberi sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ada orang-orang yang Tuhan berikan kelebihan membagi apa yang mereka punya bagi yang lain. Sama seperti tadi Filia, sama seperti tadi Hinsen dan Esther. Tuhan menganugerahkan bagi mereka pengalaman-pengalaman. Entah itu gagal dan berhasil ya. Bersama Tuhan. Dan mereka belajar membagikan itu bagi kita. Dan nanti makin kita belajar bersekutu, ada banyak hal lain yang kita bisa bagi. Bisa pengetahuan, bisa pengalaman, bisa berbagi bahkan mungkin materi gitu untuk teman-teman yang berjuang gitu, dan ada orang-orang yang bisa membagi dari apa yang dipunya, berbagi waktu, perhatian, kasih gitu. Tapi berbagi hidup. Nah, kalau dilihat mereka melakukan 3 hal itu, apakah mereka komunitas tanpa konflik? Apa mereka komunitas tanpa masalah? Kalau kita lihat surat-suratnya Paulus, suratnya Petrus, suratnya para rasul, setelah selesai kisah para rasul, kita masuk ke kitab Roma, Korintus, dan lain-lain, kita menemukan ternyata dalam persekutuan banyak sekali konflik yang terjadi. Gitu. Jadi ini bukan konflik yang kayak jalan tol ya, mulus.
Bahkan di Indonesia jalan tol aja berlubang, jalan tol aja kadang-kadang macet. Apalagi itu jalan tol yang benda mati, apalagi ini persekutuan yang isinya makhluk hidup, manusia pula namanya. Ini kan makhluk hidup yang paling bermasalah, yang doyan menciptakan masalah. Tentu tidak. Kenapa tentu tidak? Mereka adalah orang-orang berdosa yang masih bergulat dengan godaan dosa tiap-tiap hari. Mereka bukan orang yang udah selesai. Mereka hutang dosa di hadapan Allah itu selesai. Tapi efek dan kerusakan yang ditimbulkan dosa dalam hidup mereka itu belum selesai. Mereka harus berjuang tiap-tiap hari. Mereka adalah orang-orang yang punya kebiasaan buruk dan kelemahan pribadi. Bayangkan ya teman-teman, kalau kamu baru bangun tidur, kalau aku dulu salah satu kebiasaan burukku adalah nggak bisa dengar. Bawaannya pengen nyaplok, pengen jawab. Nggak bisa dengar, pengen jawab. Kalau orang tuh nasihatin, pengen jawab bawaannya. Dan waktu sudah bertobat, komitmen di hadapan Tuhan, Tuhan aku mau mendengar. Kalau dinasihatin orang tua, aku mau dengar. Tapi nggak bisa. Minggu-minggu pertama itu dilewati dengan, ini mulut nggak bisa dijaga. Nyaplok aja bawaannya. Dan itu berjuang cukup lama. Itu kebiasaan itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Berkali-kali gagal, berkali-kali jatuh. Aku juga punya kelemahan-kelemahan pribadi. Mereka juga punya latar belakang yang berbeda, keluarga, suku yang berbeda, dari agama mereka sebelum percaya yang berbeda, dengan value yang berbeda. Kita juga begitu ya. Mereka hidup di dunia. Oh, dunia ini kan tempat di mana seluruh masalah, seluruh kebejatan ada. Jangan pikir tuh godly community tuh hidup di tempat hampa udara atau di tempat di mana semua mendukung. Kamu hidup di dunia di mana semua orang menentang. Firman Tuhan sendiri bilang, kamu keutus seperti domba di tengah serigala. Dan serigala itu berkeliling mengaum-ngaum mencari mangsa yang bisa diterkam. Jadi bayangkan hidup di tengah dunia yang begitu, apakah itu bisa bebas dari konflik? Nggak bisa, nggak mungkin. Dan sama seperti kita ya, waktu kita bicara tentang MSCF sebagai keluarga, waduh, adakah di antara kita yang tidak lagi bergulat dengan dosa? Wah, kalau ada mungkin udah boleh leave meeting Zoom ini sekarang, karena firman ini mungkin bukan buat kita. Gitu. Kita adalah orang yang masih bergulat dengan itu, dengan kebiasaan buruk, dengan value yang tidak sesuai dengan firman, dan kita hidup di tengah dunia yang dengan segala tawaran yang kadang menarik bagi kita. Karena itulah persekutuan itu mustahil tanpa firman dan doa. Firman dan doa membuat apa? Kita kenal Allah, kenal diri, bikin kita tuh tahu diri. Gue tuh nggak lebih baik dari teman gue yang lain. Kalau gue masuk persekutuan ini, umat Allah tuh bukan karena gue lebih baik, enggak. Bukan karena gue lebih rajin, enggak. Bukan karena gue lebih jago pelayanan, enggak. Kita semua masuk ke sini karena Kristus mati di kayu salib, memperdamaikan kita dengan Allah. Jadi kenal Allah, kenal diri, bikin kita tahu diri. Tidak merasa lebih baik, lebih hebat, lebih pintar, lebih rohani dari yang lain. Persekutuan mustahil tanpa firman dan doa. Firman dan doa membuat kita punya kesadaran untuk berjuang mengasihi Allah dengan segenap hati, sekuat tenaga, segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Standar kasih sekarang berubah. Bukan lagi standar kita. Tapi firman Tuhan bicara apa? Ini gampang? Enggak, susah. Kalau kita nggak tunduk sama firman, kalau kita nggak tiap-tiap hari diajari firman, nggak bisa. Mengasihi, menerima, dan mengampuni sesama karena sadar sudah lebih dulu menerimanya dari Allah. Itulah persekutuan di dalam Allah. Makanya persekutuan mustahil tanpa firman dan doa. Dari mana kita tahu ini semua? Dari firman. Dari mana kita beroleh kekuatan? Dari firman dan doa. Godly community adalah manusia lemah yang sadar dia lemah dan rentan terhadap dosa, tapi menerima kekuatan dari Allah dan mau melangkah bersama Allah dan dibentuk bersama umat Allah. Godly community itu bukan orang-orang kuat, bukan orang-orang tahan banting, bukan orang-orang anti baja, anti peluru, anti bacok. Ini manusia-manusia lemah dan rentan, tapi sadar dia lemah dan rentan dan butuh kekuatan dari Allah dan sesama. Nah, apa dampaknya gitu ya di mereka? Mereka disukai, Allah menambahkan jumlah mereka. Ingat ya, mereka ini kumpulan kebanyakan orang biasa, nelayan, pemungut cukai, budak, kumpulan orang biasa tapi mereka ditakuti oleh para pemimpin. Bahkan
pemerintahan Roma yang sangat berkuasa saat itu merasa terancam dengan kehadiran orang percaya. Kalau kita baca tentang kisah orang Kristen di abad pertama, kita baca di Alkitab atau dari buku-buku sejarah, betapa orang Kristen dianiaya. Kenapa? Karena mereka muda, beda, dan berbahaya. Muda, beda, dan berbahaya. Mereka beda dan berbahaya. Kenapa mereka bisa hidup begitu? Mereka tahu siapa yang mati buat mereka. Sehingga mereka tahu mereka hidup untuk siapa. Orang percaya yang hidup bersatu dan sungguh-sungguh selalu beda dan berbahaya. Beda dari dunia. Karena beda dari dunia, mereka menjadi menarik. Karena beda dari dunia, mereka menjadi berbahaya bagi kejahatan dan kecemaran dunia. Hidup yang benar itu ancaman bagi kejahatan. Hidup yang benar itu mempermalukan dan menelanjangi kecemaran dunia. Kalau kamu hidup benar, kejahatan yang ada di sampingmu tuh akan kontras. Tapi kalau kamu hidup nggak ada bedanya sama dunia, semua kelihatan sama. Bukankah karena ada orang benar yang berjuang hidup benar, sehingga ketidakbenaran tuh dipermalukan, terpampang dengan nyata. Gitu bahasanya. Nah, untuk siapa? Untuk apa, untuk siapa sih kita hidup? Untuk siapa, untuk apa kamu hidup? Akan menentukan hidup seperti apa yang kamu akan jalani. Nah, sekarang maukah kita melangkahi melewati garis? Dari sekedar bertanya, meminta, tapi belajar menerima. Tuhan, aku sanggup nggak ya? Tuhan, aku bisa nggak? Terima kekuatan yang dari Tuhan. Daripada sekedar mengobservasi, kayaknya, belajar untuk percaya. Daripada sekedar menginvestigasi, meneliti, belajar untuk mengikut Kristus. Itu bedanya orang banyak dengan orang yang menerima dan menyerahkan dirinya dibaptis. Tuhan menyediakan bagi kita, ada KB itu kelompok besar ya, bukan keluarga berencana. Ada FA setiap Jumat, nanti akan ada lewat Zoom, ada di YouTube, ada prayer meeting, ada Bible training, ada kelompok kecil, ada kakak dan teman-teman yang mau melayani dan bertumbuh bersama mereka. Kok mereka mau susah? Teman-teman, sebelum ada acara ini, selama masa-masa akhir semester lalu dan masa-masa ujian, teman-teman pengurus dan panitia itu rela merepotkan dirinya untuk memikirkan acara ini. Mereka tuh bukan orang nggak ada kerjaan. Dalam masa-masa udah masuk kuliah, kami harus rapat beberapa kali tuh malam. Kadang-kadang kami harus pagi, kadang-kadang di sela waktu makan siang, harus disempet-sempetin rapat. Kok ada orang yang mau susah-susah melayani kalian, mau jadi PKK, memimpin kalian, menemani kalian dalam perjalanan rohani. Mereka kurang kerjaan? Enggak. Kerjaan mereka banyak. Lagi koas, jadi dokter, lagi kuliah, lagi susah-susahnya, berat-beratnya. Mereka masih ngerjain kepengurusan, siapin video, hubungin pembicara, bikin tema, bikin acara, latihan, dan lain-lain. Kenapa mereka mau susah-susah? Mereka kurang kerjaan? Enggak. Karena mereka sadar. Mereka sudah terlebih dahulu menikmati itu dari Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka pun sama pendosa besar yang butuh anugerah Tuhan. Mereka sudah menikmati begitu banyak dari Tuhan. Dan mereka mau hidup bagi Tuhan. Mereka mau melayani kalian. Jadi kalau teman-teman diajak bergabung dalam ini, jangan pikir ini tempatnya orang kurang kerjaan. Ini orang banyak kerjaannya. Cuma karena mereka menyadari betapa besarnya kasih Tuhan. Mereka mau memberi diri. Dan ini juga bukan tempat orang-orang suci. Masih bergulat hari-hari, tiap hari butuh menangis di hadapan Tuhan. Tapi karena mereka menikmati begitu besarnya kasih Tuhan, mereka belajar untuk mengasihi, belajar memberi diri. Ini aku kirim foto, ini foto kelompok kecilku. Kami sudah kelompok kecil sekitar 5 tahun. Mereka sekarang semua udah lulus dan sudah bekerja. Ini anak binus. Kemarin kami beberapa waktu yang lalu kami habis kelompok kecil yang penuh dengan air mata karena mereka cerita bagaimana beratnya perjuangan di dunia kerja dengan integritas mereka. Dan dia bilang, Kak, rasa-rasanya nggak kuat kalau Tuhan nggak menguatkan. Dan ini adalah apa yang gua tulis gitu ya setelah kami selesai kelompok kecil. Kita sama-sama rentan, kita sama-sama rapuh, kita sama-sama lemah, kita sama-sama punya kekurangan, kita sama-sama bergumul, kita sama-sama rawan gagal, kita sama-sama pernah jatuh. Walau di bagian yang berbeda, di sisi yang berlainan, beda lintasan, beda pertempuran. Bersyukur kita punya Allah yang setia, yang kesetiaannya tidak dipengaruhi kesetiaan kita yang naik turun. Bersyukur kita punya Allah yang penuh kasih, yang kasihnya tidak bergantung pada kasih kita yang timbul tenggelam. Bersyukur kita punya Allah yang maha kuasa, yang kuasanya bisa mengalahkan kelemahan kita. Bersyukur kita punya kita, yang sama-sama sadar kita butuh Allah,
sama-sama sadar kita butuh satu sama lain. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Teman-teman MSCF ada menjadi komunitas yang mau sama-sama bertumbuh, sama-sama bergulat, sama-sama berjuang, sama-sama berjalan bersama Allah dengan kalian. Kami merindukan kalian mau bergabung dalam perjalanan dan perjuangan iman ini. Kami merindukan kalian menjadi orang yang bisa bersama kami bergandengan tangan. Bukan hanya untuk kami bukan hanya untuk kami layani. Ada waktunya kalian pun mungkin akan menjadi orang yang menguatkan kami untuk tetap setia berjuang di dalam iman kami. Sebagai penutupnya, aku tulis ini. Hanya orang yang sadar Kristus mati buat dia yang akan berani mati bagi Kristus. Hanya orang yang berani mati bagi Kristus, yang rela hidup bagi Kristus. Hanya orang yang rela hidup bagi Kristus yang akan bisa hidup bagi orang lain. Hanya kalau kamu menemukan something to die for, then you found something to live for. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh mencicipi indahnya persekutuan di dalam hari ini. Dan cicipan ini kiranya boleh Tuhan pakai menggerakkan hati kami untuk terus menyadari. Kami tidak bisa hidup sendirian, berjuang sendirian. Perjuangan menjadi saksi Kristus bukanlah one man show. Perjuangan menjadi saksi Kristus bukanlah perjuangan sendiri, tapi perjuangan bersama dengan umat Allah, dengan orang-orang yang sadar butuh Allah, yang sadar butuh satu sama lain. Kami bersyukur Tuhan menyediakannya di dalam MSCF. Secara khusus Tuhan menyediakan kelompok kecil, tempat di mana ada kakak-kakak, tempat di mana ada teman-teman, saudara seiman, yang mau berjalan berjuang bersama dengan kami. Tuhan, jikalau sepanjang hari ini, Tuhan mengetuk hati kami, Tuhan menggerakkan hati kami, Tuhan mengingatkan kami betapa kami butuh Tuhan dan butuh sesama untuk berjuang. Biarlah kami tidak mengeraskan hati, dan kami mau boleh datang kepada Tuhan, dan memberi diri pertama-tama kepada Tuhan, dan kedua kepada persekutuan, untuk terlibat di dalam karya pembentukan Allah bagi diri kami, dan bagi dunia. Kami bersyukur untuk apa yang kami boleh nikmati hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, dikembalikan kepada teman-teman acara. Oke, jadi karena sesi yang tadi sudah kelar, maka kita akan ada lagu penutupan yang dipimpin oleh Kak Filia. Silakan Kak Filia. Oke, kita bersyukur hari ini kita sudah melewati persekutuan yang mungkin melelahkan buat sebagian kita, tapi semoga persekutuan ini sama-sama memberkati kita. Jadi untuk menutup, semoga pujian ini bisa dinikmati semuanya, bisa sambil nyanyi bareng, dan pujian ini adalah bentuk syukur kita sama Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Begitupun jiwaku menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi.
dalam dekapan kasih-Mu hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dipersilakan pada Kak Marini untuk memimpin doa penutup. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sepanjang hari ini, apa yang boleh kami nikmati, baik melalui puji-pujian ataupun melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari bukan kebetulan kami ada di tempat ini, kalaupun mungkin beberapa di antara kami datang dengan maksud hati yang berbeda. Tapi biarlah ya Tuhan, setiap firman, puji-pujian yang disampaikan, itu menjadi alat kasih karunia Tuhan buat kami. Dan biarlah apa yang kami nikmati hari ini tidak berhenti. Tapi biarlah firman itu terus boleh bergema di dalam hati, boleh terus bergema di dalam pikiran kami, boleh terus bergema di dalam telinga kami. Dan biarlah setiap komitmen, setiap keputusan, setiap kerinduan yang kami nyatakan hari ini di hadapan Tuhan, di dalam doa-doa kami yang mungkin tidak terdengar bagi orang lain, di dalam ungkapan-ungkapan keputusan yang mungkin bahkan sulit kami bagikan ketika tadi small group. Tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi pergulatan dan pergumulan kami. Biarlah ya Tuhan hari ini, sama seperti acara ini menjadi milestone, menjadi salah satu titik tolak, menjadi salah satu titik di mana kami menaruh satu pengingat dalam perjalanan hidup kami bersama Tuhan, perjalanan hidup kami sebagai orang Kristen, perjalanan hidup kami sebagai murid Kristus, perjalanan hidup kami sebagai calon dokter, yang kiranya akan berperan di dalam perubahan hidup kami, yang makin hari boleh makin serupa dengan Allah. Kami bersyukur untuk setiap teman-teman mahasiswa baru 2020 yang Tuhan kirimkan bagi persekutuan ini, yang juga hadir di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap teman-teman yang sudah melayani. Kami bersyukur untuk segala sesuatu kelimpahan karunia Allah yang boleh Allah berikan hari ini. Kami nikmati dengan berlimpah, sekalipun di dalam segala keterbatasan yang ada. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami menyerahkan perjalanan hidup kami setelah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu dosa dan si jahat sudah mengintip di balik pintu, sedang menunggu kapan kami lengah, sedang menunggu kapan kami lalai untuk menyambar kami, supaya kami berkubang kembali di dalam dosa yang sama. Karena itu biarlah kami boleh berjaga-jaga, dan biarlah kami boleh hidup di dalam persekutuan, di dalam komunitas, di mana kami hidup sama-sama berjuang untuk hidup bagi Allah. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah Tuhan kami boleh menikmati hari ini. Dalam anugerah Tuhan kami juga boleh melanjutkan sisa hari ini, bahkan sisa hidup kami untuk terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ibadah FA kita hari ini sudah selesai. Biarlah firman Tuhan dan persekutuan kita hari ini bisa membawa berkat untuk kita semua. Selanjutnya, aku akan memberitahu kalian beberapa pengumuman. Kalian jangan lupa ya untuk mengisi link Google Form yang ada di bawah ini. Pengumuman kedua, bagi kalian yang tertarik untuk melayani bersama kami dalam FA, silahkan mendaftarkan diri untuk menjadi asyar, pemusik, muldok, maupun singan.
Walaupun kuliah diadakan secara online, Bible Study tetap ada loh. Bible Study juga akan dilaksanakan secara online. Bagi teman-teman yang berminat untuk belajar Alkitab bersama kami, silahkan untuk mendownload aplikasi YouVersion. Dan jangan lupa untuk membuat akunnya ya. Karena topik-topik dalam Bible Study akan diambil dari aplikasi tersebut. Nah, sampai di sini teman-teman FA hari ini dan pengumumannya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.